Demam berdarah dengki atau DBD adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh adanya gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini sangat identik dengan musim hujan dikarenakan banyaknya tempat yang berpotensi tergenang air. Penyebab dari penyakit ini yaitu pertumbuhan nyamuk akan sangat mudah dan berkembang biak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Antika. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal dari proyek kami. Nah, di sini kami mengambil tema dengan tema sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Dini Antika, NPM 2006184, Bintang Nur Alfia, Azril Januar Rahman, Rifki Muhammad Hilmi, dan juga Dika Muhammad Patria. Nah, di sini kami akan membahas mengenai penyakit demam berdarah menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Nah, jika sebelumnya kami mengambil referensi dari jurnal, salah satu jurnal dengan metode Fuzzy Tsukamoto, nah di sini kami akan menggunakan penelitian menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Nah, di sini untuk penyakit demam berdarah dengki ini atau DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar di Indonesia. DBD ini juga disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani, maka penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam mendiagnosa penyakit DBD ini. Nah, jadi untuk mendiagnosa penyakit DBD ini, apakah kita terjangkit oleh penyakit DBD atau tidak, jadi kita tidak harus pergi ke dokter. Jadi dengan adanya sistem ini diharapkan masyarakat bisa merasakan bisa mengecek sendiri kesehatannya apakah mereka terjangkit DBD atau tidak dengan cara pengetesan di rumah saja. Nah, penyakit dengki ini atau demam berdarah itu memiliki banyak gejala yang sama. Nah, jadi sehingga si tes laboratorium itu diperlukan untuk memastikannya. Jadi suatu sistem itu bisa menggunakan metode Fuzzy Mamdani dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi pasien. Jadi pada penelitian ini diharapkan si metode Mamdani ini lebih baik dan si datanya atau informasi yang dihasilkan dari metode ini bisa lebih baik dan lebih akurat mengenai informasi mengenai kondisi dari pasien ketika mereka mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sistem yang sudah dibuat. Jadi ketika kita merasa terjangkit penyakit ini bisa dites atau dicek menggunakan aplikasi atau sistem pakar yang sudah dibuat dan tidak perlu pergi ke dokter gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian masalah penelitian, di mana penelitian yang dilakukan pada jurnal sebelumnya dilakukan di Desa Tunggosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, yaitu meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang apa itu demam berdarah atau DBD. Lalu adapun 5 referensi jurnal yang sudah kelompok kami teliti, itu yang pertama, jurnal yang pertama itu tentang sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah dengan metode Naive Bayes Classifier. Nah, pada penerapan metode Naive Bayes Classifier, sistem pakar ini diperlukan beberapa rule yang berupa variabel gejala. Nah, data sampel pada penyakit demam berdarah yang diperoleh dari Puskesmas Rambah ya. Kenalkan, nama saya Rifki Muhammad Hilmi dengan NPM 2006181. Di sini saya akan mempresentasikan di mana saya ditugaskan mempresentasikan jurnal 2, jurnal 3 sama jurnal 4. Kita langsung saja presentasi di jurnal 2 ya.
Jurnal 2, penerapan metode Fujii Tsukamoto dalam diagnosa penyakit demam berdarah. Metode Fujii Mamdani yang diterapkan ke dalam sebuah sistem yang menentukan beberapa besar resiko penyakit demam berdarah dengue dalam suatu wilayah. Kita next. Dalam jurnal 3, sistem pakar mendiagnosa penyakit demam berdarah dengue atau DBD menggunakan metode forward scanning berbasis web. Forward scanning menggunakan pendekatan berorientasi data dan dimulai dari informasi yang tersedia atau dari pendapat dasar dengan mencoba melakukan penggambaran kesimpulan. Next, untuk jurnal 4, sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah dengue menggunakan metode backward scanning berbasis Android. Penalaran yang berdasarkan dari tujuan atau goal driven. Pada metode ini awalnya dimulai dengan pembuatan perkiraan dari hal apa yang akan terjadi. Setelah itu pencairan fakta-fakta atau evidence yang mendukung atau membantah hipotesa tersebut. Ya, sekian presentasi dari. Ya baik, saya akan melanjutkan jurnal 5 yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Demam Berdarah menggunakan metode decision tree. Dalam jurnal ini berisi tentang gejala yang dialami demam tinggi yang mendadak dan naik turun, mual hingga muntah, flu dan pusing. Metode klarifikasi pohon keputusan atau decision tree sangat populer karena mudah dipahami oleh manusia. Kemudian, penelitian mengenai prediksi penyakit dengan metode decision tree ini telah banyak dilakukan dan mendapatkan hasil yang baik. Dari pohon keputusan tersebut dibuat aplikasi sistem diagnosa demam berdarah. Lanjut pada pembaruan metode. Dalam mengembangkan penelitian sebelumnya, kami akan mencoba mengembangkan menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk menguji lebih efektif dan lebih akurat mana antara metode Fuzzy Tsukamoto. Sekian. Selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang metode Fuzzy Mamdani. Metode ini sering dikenal dengan nama metode Max-Min atau Max Product dan pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Fuzzy Mamdani digunakan dalam sistem Fuzzy untuk menentukan nilai output berdasarkan nilai input yang diberikan. Ada 4 tahapan dalam metode ini untuk menghasilkan output yang akurat, yaitu yang pertama, tahapan fazifikasi. Tahapan ini adalah proses mengubah input yang bersifat crisp menjadi variabel fuzzy. Variabel fuzzy ini dinyatakan dalam bentuk himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang mempresentasikan besarnya keanggotaan setiap elemen dalam himpunan. Yang kedua, ada tahapan rule evaluation. Pada tahapan ini, aturan-aturan yang telah ditentukan akan dievaluasi untuk menentukan derajat keanggotaan setiap aturan yang diterapkan pada variabel input. Lalu yang ketiga yaitu tahapan agregasi. Pada tahapan ini, derajat keanggotaan setiap aturan digabungkan menjadi satu nilai keanggotaan. Ini dilakukan dengan menggunakan operator agregasi seperti OR atau max. Yang keempat yaitu ada tahapan diversifikasi. Tahapan ini adalah tahapan terakhir di mana nilai keanggotaan yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya akan diubah menjadi nilai crisp sebagai output dari sistem Fuzzy. Ini dilakukan dengan menggunakan teknik diversifikasi seperti centroid, mean of maxima, atau dissektor. Metode Fuzzy Mamdani dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengendalian suhu dalam ruangan atau kendali mesin. Dalam menggunakan metode ini, kita dapat memodelkan sistem yang kompleks dan menghasilkan output yang akurat berdasarkan input yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu flowchart metode Mamdani sebagai algoritma penelitian. Nah, langkah-langkah dalam flowchart metode Mamdani. Yang pertama, mulai. Tahapan awal dalam algoritma penelitian dimulai dengan memulai proses. Yang kedua, memasukkan nilai variabel. Variabel yang diperlukan untuk analisis data Fuzzy dimasukkan ke dalam sistem. Yang ketiga yaitu fazifikasi. Pada tahapan ini, variabel input diubah menjadi nilai keanggotaan dalam himpunan Fuzzy.
Hal ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara variabel input dengan nilai keanggotaan dalam suatu himpunan fuzzy. Lalu yang keempat, aturan. Pada tahapan ini, aturan-aturan fuzzy ditentukan untuk menentukan bagaimana variabel input akan diproses dan menghasilkan variabel output. Yang kelima yaitu mesin inferensi atau mencari nilai min dan maksimum. Pada tahapan ini, mesin inferensi digunakan untuk mengevaluasi antara aturan fuzzy dan menentukan nilai minimum dan maksimum yang akan digunakan dalam tahapan defusifikasi. Yang selanjutnya yaitu defusifikasi Mamdani. Pada tahapan ini, nilai minimum dan maksimum dari tahapan sebelumnya digunakan untuk menghitung nilai keluaran yang diperlukan dengan menggunakan metode Mamdani. Lalu yang selanjutnya, keluaran atau hasil. Pada tahapan ini, hasil dan proses defusifikasi Mamdani akan dihasilkan sebagai keluaran dari sistem. Kemudian yang terakhir yaitu selesai. Tahapan terakhir dalam algoritma penelitian adalah menyelesaikan proses dan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi kembali jika diperlukan. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah dalam flowchart metode Mamdani sebagai algoritma penelitian dalam pengolahan data fuzzy. Yang selanjutnya yaitu domain pakar. Domain pakar adalah bidang pengetahuan yang sangat spesifik dan kompleks yang memerlukan keahlian khusus dan pengalaman bertahun-tahun untuk dikuasai. Biasanya terkait dengan penyelesaian masalah yang memerlukan tingkat keakuratan yang tinggi. Contohnya seperti dalam bidang kesehatan, teknologi, dan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan, basis pengetahuan diambil dari jurnal penerapan metode fuzzy Tsukamoto dalam diagnosa penyakit demam berdarah. Lalu pakar dari jurnalnya kita ambil dari sistem pakar diagnosa penyakit pyelonephritis pada manusia dengan menggunakan metode fuzzy Mamdani. Kedua jurnal tersebut memperkenalkan metode-metode untuk mendiagnosis penyakit dengan tingkat keakuratan yang tinggi dengan menggunakan teknik sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang didesain untuk meniru kemampuan seseorang pakar manusia dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam suatu domain pakar. Dalam sistem pakar, informasi pengetahuan yang luas dan kompleks diwakili oleh aturan-aturan logika yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sehingga komputer dapat memperoleh informasi tersebut dan memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan informasi yang telah diberikan. Dalam domain pakar, penerapan teknologi sistem pakar dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat yang besar dalam memecahkan masalah yang kompleks dan memerlukan keakuratan yang tinggi. Dalam bidang kesehatan, sistem pakar dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam bidang teknologi, sistem pakar dapat digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah pada perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam presentasi sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah dengan menggunakan metode fuzzy Mamdani dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode fuzzy Mamdani dalam sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah dapat membantu meningkatkan keakuratan diagnosa melalui pengolahan data gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu sistem dapat memberikan hasil diagnosa yang lebih akurat dengan menggunakan skala fuzzy untuk menentukan tingkat keparahan penyakit. Dalam sistem ini terdapat beberapa tahap pengolahan data seperti fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi yang semuanya dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur untuk memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai dengan diagnosa yang diberikan. Dengan demikian, sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah dengan metode fuzzy Mamdani dapat membantu
tenaga medis atau pengguna yang awam dalam melakukan diagnosa yang lebih akurat dan cepat dalam mengatasi penyakit demam berdarah. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penelitian ke depannya kami bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.